Banyak orang merasa rugi ketika melakukan stok off-name harus menutup toko atau menutup kegiatan operasional. Padahal ada loh caranya bagaimana kita bisa melakukan stok off-name dan kegiatan operasional tetap berjalan seperti biasa. Saksikan terus video kali ini sampai dengan habis. Halo, saya Rio Kristiantoro, saya dari theconsulting.id. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai stok off-name pada usaha retail. Dan banyak kendalanya juga, kenapa harus tutup toko. Ada beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan pada toko Anda dapat melakukan stok off-name dengan kegiatan operasional tetap berjalan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe pada channel ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terkait dengan update-update video dari kami. Nah, banyak sekali kendala ketika kita ngomongin soal stock off-name, terutama jika Anda memiliki usaha di retail. Karena apa? Karena pada umumnya usaha di bidang retail itu bukanya mulai pagi sampai dengan malam. Sehingga waktu untuk stok off-name itu sangat terbatas. Bisa jadi waktu stok off-name itu dipakai di luar jam kerja ataupun menggunakan hari libur. Dengan konsekuensi, kita harus bersedia membayar uang lembur pada karyawan. Nah, kendalanya selain itu adalah banyak barang yang ada di display. Karena apa? Pada umumnya usaha retail itu memang gudang terbesarnya atau stok terbanyaknya itu merupakan di gudang display. Nah, gudang display itu yang seperti apa sih? Yaitu gudang yang berada di depan atau yang biasa kita lihat kalau kita masuk ke retail. Nah, semua barang yang di display itu adalah termasuk di gudang display. Maka dari itu stoknya sangat banyak sekali, sehingga untuk melakukan stok off-name itu dirasa sangat sulit. Nah, melakukan stok off-name itu pun memang sulit dilakukan saat operasional, tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, sedangkan kalau Anda melakukan stok off-name setelah jam operasional, maka banyak sekali keterbatasan, salah satunya SDM. Karena apa? Selain SDM yang dibutuhkan juga cukup banyak, selain itu kita juga harus memberikan kompensasi berupa lembur untuk karyawan hanya untuk menghitung barang tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya bisa melakukan stok off-name ketika jam operasional? Oke, tips yang pertama yaitu menggunakan teknik labeling. Seperti apa sih teknik labeling? Nah, teknik labeling itu adalah teknik yang digunakan untuk menandai barang yang sudah dihitung. Nah, teknik ini tentunya membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi ya, terutama kuncinya berada di kasir. Kenapa posisinya di kasir? Karena di kasirlah nanti yang akan mengetahui bahwa barang ini sudah dilakukan stok off-name atau belum. Jadi sehingga PIC dan juga bagian kasir harus koordinasi ya, harus koordinasi hari ini ingin melakukan stok off-name kategori apa. Jadi saya sarankan ketika menggunakan teknik labeling itu adalah per kategori barang. Jadi ketika kasir tahu bahwa ada customer yang membeli barang dengan kategori yang sudah ditentukan dan ingin di stok off-name, ketika barang itu sampai di meja kasir, maka kasir akan melihat apakah sudah ada tanda label dari bagian stok off-name atau belum. Nah, ketika barang itu sudah ada labelnya, maka harus tinggal di-scan. Apabila ternyata ditemukan itu tidak ada labelnya, maka kasir wajib mencatat di buku terpisah, sehingga nanti di akhir hari ketika bagian stok off-name tadi melakukan rekonsiliasi atau rekapitulasi, kasir bisa menunjukkan datanya bahwa ada barang yang sudah diambil dan itu belum dilabel, seperti itu. Nah, kemudian teknik yang kedua atau tips yang kedua yaitu stok off-name dilakukan per lorong dan juga per kategori. Nah, per lorong per kategori ini tentunya juga memiliki keterbatasan. Salah satunya yaitu menggunakan banyak SDM atau tenaga manusianya. Seperti apa? Contoh kasusnya adalah seperti ini. Ketika
petugas stock opname melakukan opname, maka harus didampingi oleh tim salesnya. Apa fungsinya tim sales itu? Yaitu mengkontrol atau mengontrol ataupun mengarahkan customer yang ingin mengambil barang. Maka tim sales ini yang akan mencatat. Jadi berbeda tipis dengan tim labeling. Kalau labeling kuncinya berada di kasir, kalau stock opname per lorong maka kuncinya berada di tim salesnya. Jadi tim salesnya harus tahu apakah kategori dalam lorong ini sudah dihitung atau belum. Kendala kedua adalah ketika lorong itu atau kategori itu tidak tersedia hanya di dalam satu lorong. Maka ada di lorong-lorong tersebut ditempatkan untuk petugas-petugasnya, di mana dia sudah mengidentifikasi bahwa kategori ini akan di stock opname. Apabila barang belum dilakukan opname, maka setiap customer yang mengambil barang tersebut harus dicatat oleh tim salesnya. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu lakukan stock opname cepat. Nah, bagaimana lakukan stock opname cepat? Nah, stock opname cepat ini dilakukan, saya sarankan pada saat pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena apa? Pertama, faktur atau nota itu juga belum ada yang tercetak. Kedua, customer yang datang itu relatif lebih sedikit. Jadi, stock opname cepat itu adalah seluruh petugas, baik sales, tim opname ataupun bagian gudang itu melakukan perhitungan cepat. Caranya seperti apa? Yaitu seluruh barang itu dihitung per kategorinya. Contoh misal kategori pembersih. Pembersih kita pisahkan berdasarkan merek. Jadi tidak peduli warna, rasa atau apapun itu, pokoknya mereknya A, kita total ada berapa botol. Semuanya dihitung seperti itu. Jadi hanya pisahkan saja per merek dan per kategori, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat. Sehingga ketika nanti data sudah dikumpulkan ke bagian opname atau bagian stock opname-nya itu, maka bagian stock opname akan melakukan perhitungan secara total kuantitasnya saja. Jadi tidak peduli barang itu berada atau memiliki posisi di rak atas atau rak bawah, ataupun yang warna merah dan warna hijau itu kebalik-kebalik, itu tidak masalah. Jadi stock opname cepat ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang bertugas. Nah, itu tadi tips bagaimana cara melakukan opname pada usaha retail. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Dan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau DM kami via Instagram di @theconsulting.id. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya.